Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Berli. Ya, di video kali ini saya akan membahas materi tentang teori sastra. Nah, sebelum saya membahas tentang materi teori sastra, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang teori sastra. Apakah kalian tahu apa itu teori sastra? Pastinya di antara kita masih banyak belum mengetahui apa itu teori sastra. Nah, sebelum masuk inti dari teori sastra, alangkah baiknya kita memahami konsep dari teori sastra. Teori sastra ini memiliki dua kata, yaitu teori dan sastra. Teori adalah cara, langkah, atau suatu sistem yang harus dipahami. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang artinya tulisan yang baik. Teori sastra secara umum adalah suatu sistem ilmu, pengetahuan atau sistematik yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori ini berisi tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari sudut pandang tertentu. Suatu teori dapat didedukasi secara logis dan dicek atau dibantah kebenarannya pada objek atau gejala yang diamati tersebut. Ilmu sastra itu mencakup tiga aspek, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Teori sastra ini adalah bagian dari ilmu sastra yang paling dasar dari ilmu sastra lainnya. Kalau sejarah sastra adalah bagian dari ilmu yang mempelajari tentang proses atau perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Sedangkan kritik sastra adalah bagian-bagian dari ilmu yang memberikan intensitas pada penilaian. Nah, jadi tiga aspek ini antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra saling berhubungan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat dari mempelajari teori sastra ini? Oke, mempelajari teori sastra ini yang pertama, karya sastra dapat membawa pembaca terhibur melalui berbagai kesahan yang disajikan pengarang mengenai kehidupan yang ditampilkan. Pembaca akan memperoleh pengalaman batin dari berbagai tafsiran terhadap kisah yang disajikan. Yang kedua, karya sastra dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya melalui pengalaman hidup para tokoh dalam karya. Yang ketiga, karya sastra dapat memperkaya pengetahuan intelektual pembaca dari gagasan, pemikiran, cita-cita, serta kehidupan masyarakat yang digambarkan dalam karya. Yang keempat, karya sastra mengandung unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi budaya bangsa dari generasi ke generasi. Karya sastra dapat digunakan untuk menjadi sarana penyampaian ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi pembacanya. Nah, yang terakhir atau yang kelima, karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau penelitian tentang keadaan sosial budaya masyarakat yang digambarkan dalam karya sastra tersebut dalam waktu tertentu. Cukup sampai di sinilah materi teori sastra yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.